Profesi saya sebagai mahasiswa. Masih kuliah nih. Saya berprofesi sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi. Mahasiswa, dagang juga. Mahasiswa. Saya mahasiswa dari salah satu program studi di Universitas Negeri Jakarta. Gue sekarang sih mahasiswa, cuman selain mahasiswa gue juga freelance sih kayak gitu. Mahasiswa di perguruan tinggi UPN Veteran Jakarta. Ya, saya menggunakannya. Contohnya seperti ShopeePay, OVO, Dana. Iya. Oh iya, saya pakai dompet digital tersebut. Ada pakai Dana, pakai OVO, pakai GoPay. Kalau dompet digital kayak OVO, GoPay, ShopeePay gitu sih pakai. Oh iya, pernah. Kalau GoPay pernah, kalau Dana sampai sekarang sih gue pakai. Pakai? Untuk dompet digital saya bisa dibilang situasional. Saya menggunakan, tapi tidak untuk jadi piranti utama saya. To be honest, kalau buat sekarang justru gue lebih sering ngegunain hal itu sih. Karena apa ya? Karena lebih simpel aja. Cashless gitu loh, maksudnya udah mengurangi megang uang cash tuh udah sangat berkurang bagi gue pribadi gitu loh. Jadi gue lebih suka kalau gue pakai GoPay, Dana ataupun platform online lainnya kayak gitu. Lebih simpel aja dan banyak diskon terutama, itu yang paling gue suka. Tahu, saya udah biasa. Biasanya ketika saya berbelanja online atau memesan makanan melalui ojek online. Jadi untuk promo saya juga sering di e-commerce ya. Untuk belanja-belanja item yang sering ada promo, mungkin setidaknya meringankan gratis ongkirnya, kurang lebih seperti itu. Atau juga untuk makan, ya banyak juga Kak, sampai cuci mobil juga sempet kok kita. Lagi belanja atau belanja online shopping. Misalnya kalau lagi ke mall terus ada cashback gitu, nah biasanya itu dipakai kayak wisatan. Oh, kalau gue buat Dana paling buat makan, itu jarang banget, insidental banget sih. Buat makan, kadang buat nonton ke bioskop gitu. Buat booking tempat nonton di bioskop. Tiap saat? Biasanya kalau gue sendiri ngegunain dompet digital itu kalau gue lagi di mall ataupun kalau gue lagi belanja online nih. Kalau misalnya kita datang langsung ke outlet penyedia untuk jual makanan, itu kita tinggal scan QR code dari outlet tersebut. Kalau kita melalui ojek online, kita tinggal mengubah metode pembayaran dengan menggunakan dompet digital. Yang saya maksud itu transaksi, misal kita sering jumpai ada promo ya Kak ya. Oke. Jadi seperti dari suatu pihak tertentu ada promo yang dikaitkan dengan dompet digital tersebut, ya saya akan menggunakannya. Scan barcode. Kalau aku sih biasanya buat naik ojek online, terus buat beli data internet, sama buat beli listrik di kosan. Buat beli pulsa, sama nyimpan duit juga sih sebenarnya. Tinggal kasih barcode nggak ke Mbak ya? Oke. Kalau gue transaksi ya, apalagi makan, minum, biasanya sih gue ambil contoh pas nonton bioskop deh. Bioskop paling kalau buat mesen tempat kan emang harus pakai ini ya pembayarannya salah satunya yang paling simpel ya Dana gitu gue pakai. Iya. Buat gitu booking tempat gitu. Tinggal transfer aja ke bagian bioskopnya gitu pakai Dana gitu sih. Biasanya pergi berbelanja di Shopee atau dari Dana untuk transfer, klik menu Dana, lalu tinggal transfer aja atau di scan untuk barcode-nya. Biasanya kalau gue lagi di mall, kalau gue lagi mau makan, biasanya gue pakai dompet digital dan itu karena salah satunya dapat diskon kayak gitu sih. Jadi kayak lebih simpel aja dan untuk pengeluarannya lebih sedikit karena dapat diskon. Untuk belanja di mall, belanja online. Belum tahu. Hah? Crash apa tuh? Nggak tahu tuh. Enggak.
Oh iya pernah. Apa ya? Kalau gue bisa simpulin sih dia kayak dompet digital gitu kan ya. Kayak Dana. Ya hampir mirip kayak Dana, GoPay. Gue nggak tahu terlalu detail sih. Gitu. Apa tuh? Kris, gue nggak tahu sih Kris itu apa. Belum tahu sih. Ya saya tertarik karena ini dari satu dompet digital ini kita bisa langsung ke semua dompet digital yang lain tanpa perlu mengubah atau mentransfer atau top up dana ke dompet digital lain tersebut. Tertarik sih nanti kalau untuk buka usaha, untuk pembayaran dalam buka usaha, biar saya mau mengembangkan usaha saya. Saya kan selama ini bisnis kue, cake and cookies, cuman masih dalam tahap pesanan antar rumah. Akhirnya mau dikembangkan buka toko. Oh iya, aku tertarik banget nih. Tertarik sih kalau misalnya satu bisa buat semuanya ya. Kenapa enggak? Tertarik banget. Ntar gue coba, insya Allah. Menarik sih. Terus itu apa ya? Nah, aku mau kasih tahu nih kris itu apa. Jadi kris itu adalah standar kode QR nasional, di mana kris itu singkatan dari Quick Response Indonesian Standard. Di mana salah satu sistem pembayarannya itu kode QR-nya itu memfasilitasi dari berbagai pembayaran dengan satu kode QR aja nih. Nah, selain itu juga kalau di hari kris itu dia bisa membedakan transaksi yang domestik dan juga internasional kayak gitu. Nah, terus juga apa aja sih PJSP yang terkoneksi dengan kris? Kamu tahu nggak PJSP itu apa? PJSP aku nggak tahu. Nah, PJSP itu penyelenggara jasa sistem pembayaran kayak kamu gunakan. Tadi kan kamu pakai link aja. Ya. Nah, jadi tuh ada link aja, ada GoPay, terus ada juga OPPO, ada juga Dana. Nah, jadi kamu bisa gunain aplikasi ini dengan satu kode QR kayak gitu. Nah, terus cara menggunakan kisnya itu kayak gimana? Nah, yang pertama itu buka aplikasi pembayaran. Lalu yang kedua itu scan kris. Yang ketiga isi nominal dan bayar. Dan yang keempat pastikan nama merchant itu benar dan transaksi kamu pasti akan berhasil kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sodik dari Candy UNJ, sedang bersama teman saya yaitu Nadi. Nadi, kalau boleh tahu sekarang profesinya apa nih? Mahasiswa di Bandung. Oke, jadi sama-sama mahasiswa kita. Sebelum Nadi udah pernah dengar nih istilah atau tentang kris itu apa? Belum sih. Belum ya? Nah, saya akan mencoba menjelaskan ke Nadi ini tentang kris. Semoga Nadi juga nanti bisa memakai kris pada nantinya gitu. Boleh. Oke, jadi kris ini adalah salah satu platform buatan Bank Indonesia yang menggunakan kode QR yang gunanya itu untuk memudahkan kita dalam bertransaksi antar dompet digital. Jadi ini sistemnya nanti menggunakan kode QR, lalu kita scan kode QR-nya, lalu nanti kris ini bisa mengakses semua dompet digital yang bermacam-macam. Jadi perbedaan dompet digital di sini tidak masalah gitu. Lalu cara penggunaannya sendiri tuh gimana sih? Yang pertama adalah kita buka aplikasi pembayaran dulu. Yang kedua scan kode krisnya. Yang ketiga nanti coba untuk isi tarif berapa atau biaya yang harus dikirimkan gitu saat belanja. Yang keempat isi merchant dengan baik dan benar gitu, jangan sampai salah untuk mengisi merchantnya gitu. Lalu kelebihan dari kris ini apa? Yang pertama, dia bisa membedakan nih antara transaksi domestik dan transaksi internasional. Yang kedua, ini bisa mengakses seluruh dompet digital. Jadi perbedaan yang ada tidak menyulitkan kris ini. Malah dengan kris ini seluruh perbedaan antara dompet digital ini malah tersatu, terintegrasi dan sangat memudahkan sekali. Serta efisien banget pokoknya deh gitu. Oh gitu. Contohnya gimana? Contohnya gini, misalnya saya pakai dompet digital A, Nadi pakai dompet digital B. Kan ada perbedaan tuh. Mau nggak mau salah satu harus download dengan dompet digital yang sama. Misalnya saya download digital B. Kan itu ribet ya, 2 kali kerja. Dengan kode kris ini nanti kita buka aplikasi, kita scan kode krisnya, udah ketemu nih dompet digitalnya Nadi. Jadi saya nggak perlu install dompet digital Nadi gitu. Jadi lebih efisien banget gitu. Juga tuh. Pasti dong. Nah, jadi kris itu adalah sebuah Quick Response Indonesian Standard, di mana semua aplikasi seperti OVO, Dana, Link aja itu bisa kita scan dalam satu kode QR. Nah, terus juga kelebihan kris itu bisa membedakan
melakukan transaksi domestik dan juga internasional. Nah, selain itu, cara menggunakan kris itu gampang banget, Kak. Jadi tinggal buka aplikasi pembayaran, scan kris, lalu isi nominal dan bayar, dan lalu pastikan nama merchant benar. Lalu setelah itu udah deh, transaksi berhasil. Nah, cara mendaftarkan kris untuk forum itu caranya gampang banget. Tinggal kita tuh bekerja sama PJSP. Nah, PJSP itu banyak, ada penyedia jasa sistem pembayaran seperti OVO, Dana, untuk bisa transaksi menggunakan QR. Seperti itu. Selamat malam Pak Peranggakan, saya Farah, saya dari BNB Jakarta. Sebelumnya saya mau tanya Bapak, udah tahu kris belum? Kris itu ini Bapak, silakan. Kris itu merupakan dompet digital yang diselenggarakan di Indonesia. Itu jadi kelebihannya Bapak misalkan beli suatu barang nih di mall. Nah, nanti di tanah tersebut kan biasanya ada kode QR itu ya, sejenis OVO, Dana, GoPay seperti itu. Nanti Bapak tinggal menggunakan aplikasi aja untuk membayar semua jenis pembayaran gitu. Jadi lebih gampang dan lebih praktis juga pastinya. Dan terus misalnya Bapak ada usaha atau apa gitu, usaha misalnya jual apa gitu, nah itu juga Bapak bisa menggunakan kris ini untuk biar pelanggannya melakukan pembayaran menggunakan QR. Udah masuk ke mall juga ya? Udah. Kalau sekarang kan cashless nih zamannya, jadi di mall juga lebih sering menggunakan kris ini daripada uang cash. Untungnya apa lagi? Untungnya selain tadi praktis itu, terus ini juga jadi menghambat alih insan. Kalau uang cash kan kita suka ketinggalan atau jatuh. Nah, kalau di kris ini kan dompet digital, jadi uangnya itu tersimpan di dalam rekening Bapak sendiri gitu, jadi aman. Dan ini gampang dan langsung gitu. Mungkin ada saldonya ya? Iya betul. Kris itu unggul, universal, gampang, untung, langsung. Mantap.